Pahitnya bukan dari bubuk, tapi dari kesadaran. Dan tiba-tiba ada suara pelan dari arah kuburan. Gatoloco, apa kowe masih tertawa di dunia? Aku menoleh. Gatoloco, urban legend, is Javanese spiritual. Warung kopi di pinggir kuburan. Suara angin malam berdesir. Di pojokan dunia yang sepi hanya ada satu warung kopi yang lampunya kuning temaram seperti cahaya minyak tanah yang enggan padam. Disitulah aku, Gatoloco, duduk menyesap kopi, mentertawakan hidup yang makin hari makin absurd. Sampean tahu tidak? Kuburan itu sekarang bukan cuma tempat orang mati. Banyak orang hidup tapi sudah dikubur pelan-pelan oleh gengsi, oleh takut miskin, oleh ibadah yang cuma cari citra. Katanya ini zaman modern, tapi anehnya kuburan malah makin rame. Bukan cuma di TPU, tapi di hati manusia. Kuburan kesadaran, kuburan rasa, kuburan nurani. Warungku ini, warung kopi akhirat, berdiri tepat di pinggir kuburan kampung. Tempat paling cocok untuk ngobrol soal hidup. Soalnya, kalau di warung dunia, orang ngomongnya rebutan kuasa. Tapi, kalau di warung dekat kuburan, semua diam. Yang mati diam, yang hidup pura-pura suci. Aku bilang ke pelanggan malam ini, "Nduk, Le, sampean tahu nggak, kuburan paling rame itu di mana?" Mereka mikir, "Oh, di makam umum." Salah. Kuburan paling rame itu ada di dada manusia. Tempat dikuburnya kejujuran, rasa syukur, dan cinta tanpa pamrih. Lah iya, manusia sekarang rajin sekali jadi penggali kubur bagi dirinya sendiri. Bangun pagi bukan untuk hidup, tapi untuk menambal topeng. Sholatnya untuk citra, sodakohnya buat konten, bahkan nangisnya pun direkam. Gusti Allah dijadikan logo di kaos dan caption di Instagram. Ngaku suci tapi kerjane ngitung pahala. Padahal kata leluhurku dalam serat Wedatama, sembah rogo iku gadah laku utama. Nanging luwih utama sembah jiwa kang sejati. Sembah raga itu penting, tapi lebih utama sembah jiwa yang sejati. Tapi siapa sekarang mau menyembah dengan jiwa kalau semua sibuk membangun citra? Aku pernah tanya ke Gusti waktu mabuk kopi dan keheningan. "Gusti, kenapa banyak kuburan di dunia tapi sedikit yang sadar mati?" Gusti cuma tertawa lewat suara jangkrik. Mungkin dia juga heran. Kuburan kampungku rame tiap malam Jumat. Bukan karena hantu, tapi karena orang datang cari pahala. Ada yang bawa bunga, ada yang bawa doa, tapi jarang yang bawa rasa. Padahal bunga akan layu, doa akan lupa, tapi rasa itu yang nyambung. Aku duduk menatap nisan-nisan itu. Nama-nama itu seperti pengingat bahwa semua manusia akhirnya setara.
yang dulu pejabat, yang dulu pemuka agama, yang dulu maling sandal di masjid, semua diam di tanah yang sama. Tak ada sinyal, tak ada status, tak ada gengsi. Tapi herannya, kuburan mereka tenang, sedangkan kuburan di hati manusia gaduhnya luar biasa. Orang-orang hidup berdebat soal surga sambil menginjak-injak rasa sesama. Yang satu bilang paling benar, yang lain bilang paling murni, padahal kalau malaikat datang, semua ketahuan bahwa kebenaran itu tidak punya seragam. Aku sering bilang ke pelanggan warung, jangan terlalu sibuk mencari Gusti di langit kalau di dadamu masih penuh reruntuhan iri dan takut. Karena Gusti itu tak butuh rumah dari batu bata dan kubah emas. Dia hanya mau singgah di dada yang lapang, di hati yang bisa tertawa di tengah derita. Malam itu, di warungku, secangkir kopi terasa seperti kitab. Setiap hirupan adalah tafsir, dan setiap tawa adalah dzikir yang tidak diakui oleh para pengkhotbah. Kuburan di depan warung tampak hidup. Ada suara angin yang seperti bernyanyi. Urip mung mampir ngombe, ojo nganti kelangan rasa. Hidup cuma singgah untuk minum, jangan sampai kehilangan rasa. Pitutur itu kuno tapi makin relevan. Sekarang orang hidup kayak robot. Bangun, kerja, posting, pamer, tidur. Hatinya kering tapi wajahnya berkilau pakai filter. Itu bukan hidup itu prosesi pemakaman yang berjalan pelan. Jadi jangan salah kalau aku bilang kuburan paling rame itu bukan di kampungku, tapi di kota, di kantor, di grup WA keluarga. Tempat di mana rasa welas asih sudah dikubur dalam-dalam. Kopi di warungku pahitnya jujur. Tapi itulah kenapa aku suka. Karena pahit itu rasa yang tak bisa disembunyikan. Seperti kematian, seperti kebenaran, seperti cinta yang tak sempat diucapkan. Lalu aku tertawa. Tawa yang tidak bahagia, tapi juga tidak sedih. Tawa Gatholoco. Tawa yang paham bahwa semua orang sedang sibuk menggali kubur bagi dirinya sendiri. Mereka yang hidup di dalam kubur. Malam makin larut, angin makin dingin, dan aroma tanah basah di sekitar kuburan itu seperti menulis puisi tanpa huruf. Aku, Gatholoco, duduk sendirian, cuma ditemani secangkir kopi dan suara kodok di kejauhan. Di depan warung, nisan-nisan berdiri tegak seperti barisan orang yang sedang antri pengampunan. Aku tersenyum. Wahai para penghuni kubur, kalian diam tapi jujur. Sedangkan manusia di atas tanah rame tapi palsu. Ada satu hal yang selalu bikin aku heran. Banyak orang masih hidup, tapi aroma tubuhnya sudah seperti mayat. Mereka jalan, kerja, senyum, tapi matanya kosong. Seperti boneka yang digerakkan rasa takut. Takut miskin, takut sepi, takut dianggap sesat. Lalu aku teringat pitutur dari Serat Ulang Reh.
Yen kuwe urip ora nganggo rasa, padha karo lelembut sing ilang panggonane. Jika engkau hidup tanpa rasa, sama saja seperti roh gentayangan yang kehilangan tempatnya. Leluhur kita sudah bilang begitu sejak lama. Tapi manusia sekarang malah bangga hidup tanpa rasa. Segalanya pakai rumus, pakai target, pakai KPI, bahkan cinta pun disusun seperti laporan keuangan. Ada seorang pelanggan warung, sebut saja dia Karyo. Orangnya rajin, religius, dan tidak pernah lupa bawa sajadah. Tiap kali datang ke warung, dia duduk di pojok, matanya tunduk, seolah sedang zikir keras. Tapi begitu ada orang lewat, langsung diatur volume suaranya, biar orang tahu dia sedang berzikir keras. Aku tepuk baunya. Karyo, zikirmu keras tapi hatimu pelan. Apa Gusti perlu mikrofon supaya dengar? Dia tersenyum kikuk. Lah kata Loco, ini supaya orang lain ikut ingat Tuhan. Aku jawab pelan. Orang lain gak bisa diingatkan dengan suara, tapi dengan getaran. Karyo terdiam. Aku tambahkan. Orang yang benar-benar hidup, getarannya menyembuhkan. Tapi orang yang sudah mati rasa, suaranya malah bikin gaduh. Lalu datang lagi pelanggan lain, si Mimin. Anak muda yang tiap hari sibuk bikin konten agama. Captionnya penuh ayat, suaranya lembut, tapi matanya gelisah. Si Mimin tanya ke aku, Mas Gatoloco, kenapa saya rajin ibadah tapi masih gelisah? Aku jawab, karena kamu ibadah untuk menenangkan pikiran, bukan untuk mengosongkan hati. Pikiran bisa capek, tapi hati hanya bisa lapang. Dia diam. Aku tahu itu jawaban yang tidak cocok untuk konten reels dan short. Tapi cocok untuk jiwanya. Kalau dia berani menatap cermin lebih dalam. Banyak manusia sekarang hidup di kuburan pikirannya sendiri. Mereka menanam jasadnya di bawah tanah logika dan menulis batu nisannya dengan kata-kata motivasi. Padahal Gusti tidak menuntut mereka jadi sempurna. Cuman minta satu hal, sadar. Sadar kalau hidup ini bukan kompetisi menuju surga, tapi perjalanan pulang ke dalam diri. Dalam suluk sukmo lelana ada wejangan. Sopo bisa mati sajroning urip, bakal urip sajroning mati. Barang siapa mampu mati saat hidup, maka akan hidup saat mati. Maksudnya bukan bunuh diri tapi mematikan ego, hawa nafsu dan semua topeng yang menutupi wajah sejati kita. Yang disebut urip sejati itu bukan bernapas, tapi merasa. Dan merasa itu tidak bisa kalau hatimu penuh debu. Pernah suatu malam, aku jalan ke kuburan ini. Aku dengar suara lirih dari arah nisan tua. Gatoloco, manusia sekarang takut mati padahal sudah mati rasa. Aku tanya, siapa kau, suara? Dia jawab, aku manusia yang dulu sibuk berdakwah tapi lupa berdialog dengan diri. Aku merinding, tapi juga tertawa. Berarti kau mati 2 kali, Kang, kataku. Dia tertawa balik. Iya, sekali saat aku berhenti jujur
dan sekali saat jasadku berhenti napas. Begitulah, kuburan ini penuh ruh jujur, sedangkan dunia penuh manusia hampa. Banyak yang tubuhnya masih hangat, tapi hatinya beku. Banyak yang kelihatannya sibuk mencari Tuhan, padahal yang dikejar hanyalah pujian. Ada yang bangun rumah ibadah megah, tapi lupa membuka pintu rumahnya untuk anak yatim. Ada yang berzikir ribuan kali, tapi menolak memberi maaf sekali. Ada pula yang hafal 1000 dalil, tapi tak hafal nama tetangganya. Itulah kuburan paling ramai itu bukan di tanah, tapi di dada-dada manusia yang sudah ditimbun kepura-puraan. Lalu aku pandangi warungku yang sederhana. Asap kopi naik ke udara seperti doa yang tak pakai bahasa. Aku bilang dalam hati, Gusti, aku ini manusia aneh. Kadang berdoa sambil ketawa, kadang dosa sambil sadar. Tapi mungkin itulah yang kau mau ya Gusti. Bukan kesempurnaan, tapi kejujuran. Dalam serat Kalatido, Ronggo Warsito menulis, "Jaman edan yen ora edan ora keduman apa-apa." Di zaman gila, kalau tidak ikut gila tidak kebagian apa-apa. Tapi Gatholoco menambahkan, edan iyo, tapi elingo. Gila boleh tapi jangan lupa arah. Karena kewarasan tanpa rasa hanyalah jasad hidup di kuburan logika. Dan kegilaan yang sadar justru bisa jadi pintu menuju makrifat. Gusti itu kadang suka bercanda. Dia sembunyikan dirinya bukan di surga, tapi di dada orang yang paling kacau tapi jujur. Di situ letak rahasia kehidupan, bahwa yang mati bisa bicara dan yang hidup bisa kehilangan suara. Lalu angin berhembus pelan. Kopi di cangkirku mulai dingin, tapi rasanya makin dalam. Seperti hidup, makin lama makin pahit, tapi juga makin jujur. Aku berkata pada diriku sendiri, jangan takut mati, Gatholoco. Takutlah jadi hidup yang tak terasa hidup. Karena itu, malam ini aku memilih duduk di antara dua dunia. Dunia para mayat yang tenang, dan dunia manusia yang pura-pura. Dan aku lebih percaya kuburan ini lebih jujur daripada pasar, kantor, bahkan masjid besar di kota. Karena di sini semua sudah melepaskan topeng. Malam makin pekat. Kabut turun pelan-pelan, menutupi nisan seperti kain kafan yang malu-malu. Suara jangkrik berhenti, hanya terdengar desir angin dan bisikan yang entah dari mana datangnya. Aku, Gatholoco, masih duduk di bangku bambu warungku. Kopi tinggal setengah, tapi rasanya makin pahit. Pahitnya bukan dari bubuk, tapi dari kesadaran. Dan tiba-tiba ada suara pelan dari arah kuburan. Gatholoco, apa kowe masih tertawa di dunia? Aku menoleh. Di depan sana, samar-samar, terlihat sosok kabut berdiri di atas batu nisan. Matanya redup, seperti sisa bara dupa yang tak mau padam. Sopo kue? Tanyaku. Aku dulu khotib, jawabnya lirih. Suaraku menggema di rumah ibadah, tapi hatiku kosong. Aku bicara tentang surga, tapi tak tahu jalan ke sana. Aku nyeruput kopi pelan. Wah, berarti kau mati 2 kali, Kang. Sekali saat jasadmu berhenti, sekali saat lidahmu berkhianat pada hatimu. Dia tertawa kecut.
Benar, Gatoloco. Aku apal semua ayat, tapi tak pernah hafal wajah anakku. Aku khutbahkan kasih, tapi pulang ke rumah membawa amarah. Hening sejenak. Kuburan itu seperti ikut mendengarkan pengakuan. Dari kejauhan muncul sosok lain, perempuan tua membawa kendi. Dia duduk di samping nisan dan berkata, "Aku dulu penjual bunga di depan masjid. Tiap hari jual melati untuk orang berdoa, tapi tak pernah aku doa untuk diriku sendiri. Kupikir cukup aku hidup dari doa orang lain." Aku menghela napas panjang. Lalu sekarang, penjual bunga tersenyum samar dan berkata, "Sekarang aku tahu doa bukan untuk Gusti, tapi untuk membersihkan hati sendiri." Hei Gusti, ternyata para arwah lebih jujur dari yang hidup. Lalu datang lagi sosok ketiga. Lelaki berpakaian bagus, tapi wajahnya hitam legam. "Aku dulu pejabat," katanya. "Setiap pidato aku sebut nama Tuhan, tapi setiap tanda tangan aku tandai dosa." Aku tertawa kecil. "Lalu kau cari Gusti di mana sekarang?" Arwah pejabat itu menjawab, "Di antara nyamuk-nyamuk kubur. Karena dulu aku usir orang miskin dari ruanganku, sekarang aku belajar sabar dari gigitan mereka." Hehehe. Malam itu, warung kopi jadi seperti mahkamah arwah. Mereka datang satu persatu membawa kisah yang tak sempat disesali waktu hidup. Ada yang menyesal karena menipu orang, ada yang menyesal karena berpura-pura suci, dan ada pula yang tak pernah tertawa. Aku berkata pada mereka, "Wahai arwah-arwah yang gelisah, bukankah hidup ini cuma sebentar? Kenapa kalian sibuk menumpuk kesalihan yang tak punya rasa?" Salah satu dari mereka menjawab, "Karena kami takut neraka, tapi lupa mencintai Gusti." Aku tepuk meja. "Lah itu, Gusti nggak perlu dicintai karena takut. Dia pengen dicintai karena rasa. Seperti orang mabuk kopi yang tak bisa jelaskan kenapa suka pahitnya." Lalu kuburan itu bergemuruh pelan, seolah nisan-nisan ikut mengangguk. Dari balik kabut ada suara yang lebih tua, lebih dalam. Mungkin itu suara leluhur atau suara Gusti yang menyamar jadi angin. "Gatoloco," katanya, "kenapa manusia takut mati, padahal mereka sudah menggubur diri dengan kebohongan?" Aku menjawab sambil tersenyum, "Karena Gusti, manusia lebih takut kehilangan pujian daripada kehilangan cahaya." Suara itu tertawa lembut. "Benar, Nak. Maka ku biarkan mereka hidup di antara kuburan, supaya sadar bahwa kematian tak pernah menakutkan. Yang menakutkan hanyalah hidup tanpa rasa." Hening lagi. Aku rasakan dada ini lapang sekali, antara takut, kagum, dan geli. Geli karena ternyata banyak manusia hidup lebih serem dari hantu. Hantunya jujur, kalau dia gentayangan, dia bilang gentayangan. Tapi manusia, banyak yang gentayangan di media sosial pakai ayat suci buat menutupi rasa sepi. Aku teringat wejangan dari Serat Centini. "Urip iku lakuning rasa, dudu lakuning raga." Hidup itu perjalanan rasa, bukan perjalanan raga. Tapi banyak manusia sekarang kehilangan arah.
Mereka berjalan dengan kaki, bukan dengan hati. Mereka mencari Tuhan di kitab, bukan di kesunyian. Aku pernah tanya pada arwah tua itu, "Kang, apakah setelah mati semua jadi tahu kebenaran?" Si arwah menjawab, "Iya, tapi sudah terlambat untuk menertawakan kebodohan sendiri." Aku senyum getir. Berarti yang paling beruntung itu bukan yang mati suci, tapi yang masih hidup dan berani sadar sebelum dikubur. Lalu angin berhembus kencang, membuat lampu minyak bergoyang. Api menari seperti menertawakan percakapan kami. Aku mendengar tawa-tawa pelan dari arah nisan. Bukan tawa menyeramkan, tapi tawa lega. Seperti tawa orang yang akhirnya bisa jujur setelah lama pura-pura. Aku berkata pelan, "Wahai arwah-arwah yang tenang, terima kasih. Kalian mengajarkanku satu hal, bahwa yang paling menakutkan bukanlah hantu, tapi manusia hidup yang kehilangan rasa malu. Karena hantu cuma menampakkan wujudnya, sedangkan manusia bisa menampakkan kesuciannya, padahal dalamnya busuk." Kopi decangkirku habis. Aku tuang lagi dan berkata pada malam, "Hidup ini seperti kopi. Kalau kau takut pahit, kau tak akan pernah tahu nikmatnya sadar." Malam semakin sunyi. Arwah-arwah itu mulai memudar. Tapi sebelum pergi, salah satu dari arwah berbisik, "Gatholoco, teruslah tertawa, karena tawa orang sadar lebih mulia dari doa orang sombong." Aku menunduk, menyambut wejangan itu dengan senyum. "Baik, Kang, aku akan tertawa sampai Gusti ikut tertular bahagia." Dan malam itu kuburan terasa hangat, bukan karena api, tapi karena rasa yang hidup kembali di antara nisan, di antara dosa, di antara tawa. Gusti, Engkau memang maha misterius. Engkau sembunyikan cahaya di tempat yang manusia paling takut mendekat, kuburan. Tapi siapa yang berani duduk di sana sambil tertawa, sambil jujur, akan kau beri cahaya yang tak bisa dibeli dengan surah, ayat, atau nama besar. Dan itulah sebabnya aku, Gatholoco, betah ngopi di pinggir kuburan. Karena di sini arwah bicara jujur dan manusia hidup tak berani datang. Kuburan di dalam dada. Saat Gusti menyamar jadi sunyi. Malam menjelang pagi, kabut mulai menipis, tapi sunyi malah makin pekat. Suara ayam belum terdengar. Jangkrik pun enggan bernyanyi. Hanya ada satu suara yang tersisa. Degup dada sendiri. Aku, Gatholoco, diam. Bukan karena tak punya kata, tapi karena semua kata sudah kalah oleh rasa. Kuburan di luar sana sudah sepi, tapi kuburan di dalam dada, itu yang paling ramai. Di situ dikubur semua hal yang dulu pernah hidup. Rasa syukur, ketulusan, doa yang tak bersuara, dan cinta yang tak sempat disampaikan. Aku duduk di pinggir warung, menatap langit yang mulai berubah warna. Awan seperti kain kafan yang perlahan disingkap oleh cahaya fajar. Dan di sela udara dingin,
Aku mendengar bisikan yang lembut sekali, seolah datang dari dalam dada sendiri. Gatoloco. Suara itu bukan dari luar, bukan dari kuburan, bukan dari angin, tapi dari dalam, dari lubang paling dalam yang tak bisa dijangkau doa. Tempat di mana Gusti menyamar jadi sunyi. Hehehe. Gusti memang pandai bersembunyi. Dia tak suka hingar-bingar zikir yang dilombakan. Tak suka tenda megah acara keagamaan yang lupa arah. Tak suka sorban yang diikat terlalu ketat sampai menutup rasa. Dia lebih suka berdiam di dada yang pasrah, yang bisa tertawa sambil sadar bahwa hidup ini tak perlu dijelaskan. Karena Gusti itu tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasa. Dalam suluk Wujil, Sunan Bonang berpesan pada muridnya, "Wujil, ojo ngudi ing kawruh kang luwihi yen durung weruh ing rasa. Wujil, jangan mencari pengetahuan yang tinggi sebelum engkau mengenal rasa." Tapi manusia zaman kini malah sebaliknya. Mereka berlomba mengutip ayat tapi lupa mengutip nurani. Mereka hafal nama Tuhan tapi tak kenal suaranya dalam dada. Padahal Gusti itu bukan sekedar nama. Dia adalah keheningan yang menunggu kita berhenti bicara. Aku nyeruput kopi yang mulai dingin. Setiap tegukan terasa seperti doa. Bukan doa yang diucapkan, tapi doa yang dihayati. Karena sejatinya doa paling sakral bukan diucap di bibir, tapi berdesir di dada. Gusti menyamar jadi sunyi supaya kita belajar mendengar. Karena hanya dalam diam, manusia berhenti pura-pura. Lihatlah betapa banyak orang berteriak Allahu Akbar, tapi hatinya sibuk menilai orang lain. Ada pula yang berzikir keras, tapi hatinya penuh iri. Itu bukan zikir, itu kompetisi kesalihan. Dan Gusti tak hadir di tempat orang berlomba jadi suci. Dia hadir di tempat orang diam, tapi sadar. Yang tak pandai mengucap doa, tapi hidupnya sendiri sudah jadi doa. Yang memberi tanpa pamer, yang mencintai tanpa pamrih, yang menyesap pahit hidup tanpa mengeluh. Itulah tempat Gusti tinggal, di dada yang lapang, bukan di ritual yang rame. Aku menatap bayangan sendiri di permukaan kopi. Wajahku tampak aneh, tua tapi tertawa. Mungkin begitulah wajah manusia yang sudah lelah mencari Tuhan di luar dan akhirnya menemukannya di dalam. Hehe, Gusti, Engkau itu bukan di surga, bukan pula di langit, tapi di ruang kecil yang sering kami abaikan, dada kami sendiri. Namun dada manusia zaman sekarang penuh sampah. Sampah ambisi, sampah gengsi, sampah kebencian yang dikemas rapi dengan label iman. Tak heran engkau memilih menyamar jadi sunyi. Karena kalau bicara pasti disalahpahami. Dan kalau diam malah disangka tak ada. Aku teringat pitutur Jawakno. Sing sepi ing pamrih, rame ing gawe. Diam dari pamrih, ramai dalam berbuat. Tapi sekarang kebalik Gusti. Rame pamrih,
sepi makna. Semua sibuk bicara kebaikan tapi lupa berbuat dengan hati. Sibuk membangun masjid, tapi menutup pintu rumah buat orang lapar. Sibuk menata ayat, tapi lupa menata rasa. Manusia memang pandai sekali menipu diri, tapi aku tidak mau menertawakan mereka sepenuhnya, karena aku pun bagian dari mereka. Bedanya, aku sadar bahwa kesalahanku adalah guru yang paling sabar. Dalam serat Wedotomo ada kalimat alus sekali. Ngelmu iku kelakone kanthi laku, lekase lawan kas, tegese kas nyantosani. Ilmu sejati hanya tercapai lewat laku, dimulai dari rasa tulus dan sabar. Jadi Gusti itu tidak ditemukan lewat hafalan, tapi lewat laku. Lewat cara kita mencintai sesama, lewat keikhlasan menerima diri sendiri. Aku tersenyum kecil, menatap kuburan di depan warungku. Mereka yang diam di sana seolah lebih damai daripada kami yang sibuk mencari arti damai. Mereka tak berdebat, tak saling menuduh, tak sibuk mengoreksi amal. Mereka hanya diam, dan mungkin justru disitulah Gusti paling dekat. Karena ketika lidah berhenti berdoa, hati mulai berbicara. Dan ketika hati pun berhenti bicara, barulah Gusti menjawab dalam bahasa yang tak bersuara. Betapa indahnya sunyi kalau kita berani diam. Tapi kebanyakan manusia takut sunyi, karena dalam sunyi mereka berhadapan dengan diri sendiri. Aku Gatoloco sudah lama tidak takut sunyi, karena disitulah aku ngobrol paling mesra dengan Gusti. Tanpa bahasa Arab, tanpa mantra, tanpa janji-janji pahala, cuma tawa dan kejujuran yang sederhana. Jadi kalau nanti kau tanya padaku, Gatoloco, di mana kuburan paling ramai itu sebenarnya? Aku akan jawab, di dalam dadamu sendiri, tempat di mana Gusti bersembunyi, menunggu kamu berhenti pura-pura. Dan bila suatu hari kau sudah tak sanggup lagi berdoa dengan kata-kata, jangan takut, berdiamlah. Karena bisa jadi dalam diam itulah Gusti sedang berbicara paling jelas. Gusti, Engkau benar-benar lucu. Engkau sembunyikan surga di dalam dada, tapi manusia sibuk mencarinya di langit. Engkau tinggal di hati yang lapang, tapi manusia malah berlomba membangun rumah tinggi-tinggi. Padahal engkau hanya butuh satu ruang, sejengkal ketulusan. Aku menutup mataku, mendengarkan detak jantung sendiri. Dan entah kenapa, malam itu aku merasa Gusti sedang duduk di sampingku, ikut menyeruput kopi sambil tersenyum kecil. Dan kami berdua, manusia dan Tuhan, sama-sama diam. Karena ternyata diam adalah bahasa cinta yang paling jujur. Wahai para pendengar Warung Kopi Akhirat, kita sudah berjalan jauh malam ini. Dari kuburan yang ramai, arwah yang berkisah, sampai sunyi yang menatap balik. Dan kini kita tiba di penghujung segala omong kosong yang ternyata suci.
Warung kopi akhirat. Tempat Gatholoco menertawakan kematian sambil menyeruput kopi tanpa gula, sebab pahit sudah jadi ibadah. Aku ini Gatholoco, uang edan yang sudah mati tapi belum dikubur. Bahkan malaikat pun malas menulis namaku. Sebab tiap ku tulis dosa, aku tumpahkan tinta tawa. Tiap ku tulis pahala, aku coret dengan bekas ludah kopi. Katanya akhirat itu perhitungan. Tapi bagi Gatholoco, akhirat itu warung. Tempat orang-orang yang lelah jadi suci, duduk sebentar, menertawakan semua ketakutan yang dulu mereka sembah. Sini, duduklah. Warung kopi ini buka 24 jam. Tak kenal jam ibadah. Tuhan di sini nggak duduk di singsana, tapi nongkrong di kursi bambu, nyangklong rokok kretek. Ia tertawa melihat para makhluk ribut soal surga. Padahal mereka belum selesai dengan kopinya sendiri. Nah, Gusti itu bukan di langit, bukan di kitab. Ia sembunyi di rasa yang malu, di tawa yang tulus, di sedih yang jujur. Ia suka menyamar jadi pengemis di depan masjid, atau jadi tukang becak yang ditawari ceramah. Kadang ia menyamar jadi kamu, ya kamu yang mendengarkan ini, sambil menimbang dosa sendiri, tapi diam-diam masih ingin disayang. Pernah Gatholoco bertanya pada Gusti, "Gusti, kenapa kau sembunyikan surga di balik kematian?" Dan Gusti menjawab, "Lah wong urip aja belum kamu pahami, kok sudah minta hidup lagi?" Itu Gusti, suka ngejek tapi lembut, suka menampar tapi dengan tangan yang penuh madu. Ia tahu manusia ini bukan makhluk jahat, hanya kebanyakan takut. Takut miskin, takut neraka, takut salah, takut tidak dianggap suci. Padahal Gusti nggak butuh suci, ia cuma rindu yang jujur. Sing mati ora lunga, sing urip durung teka. Begitulah wejangan dari leluhurku dulu, dari Serat Centini. Artinya, hidup dan mati itu hanyalah dua sisi cangkir yang sama. Satu untuk kopi, satu untuk uapnya. Maka jangan kaget kalau di warung ini kamu duduk di sebelah arwah. Mereka bukan hantu, cuma pelanggan lama. Mereka suka datang kalau ada yang bicara jujur tentang Tuhan. Bukan yang jualan doa, tapi yang menyeduh keheningan. Karena doa sejati bukan di lidah, tapi di dada yang lapang. Dan Gusti hanya mau singgah di hati yang berani kosong. Kau tahu apa rahasia kuburan, nak? Bukan tulangnya yang disimpan, tapi kenangan yang tidak selesai. Kuburan itu bukan di tanah, tapi di dada kita sendiri. Setiap dendam, setiap rindu, setiap kata yang tak terucap itulah nisan kecil di dalam diri. Makanya Gatholoco sering bilang, jangan buru-buru jadi malaikat, nikmati dulu jadi manusia. Sebab kalau kau terlalu suci, Gusti malah menjauh. Ia tak suka rumah yang disapu terlalu bersih. Karena di situ tak ada tawa, tak ada debu kehidupan. Di warung kopi akhirat ini para arwah suka bergurau.
Yang dulu ustaz, kini jadi penikmat kopi pahit. Yang dulu maling, kini sibuk berbagi rokok. Yang dulu merasa paling suci, kini cuma tersipu. Karena sadar semua pencerahan itu cuma panggung sandiwara. Wong urip iku lakon, Gusti iku sutradara. Kalimat dari Serat Wulangreh. Artinya, hidup itu peran, Gusti yang mengatur naskahnya. Tapi Gatholoco menambahkan, kalau sudah tahu naskahnya, jangan terlalu serius memerankan dosa. Gusti pernah bilang padaku, Gatholoco, dunia ini bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk ditertawakan. Dan sejak itu, aku berhenti berdebat dengan Ustadz, berhenti mengutuk pendosa, karena sadar semua orang sedang belajar dari rasa sakitnya sendiri. Yang mabuk, yang bersujud, yang bersilat lidah tentang Tuhan, semua murid dari sekolah yang sama, kehidupan. Bedanya cuma satu, yang satu masih menghafal, yang lain sudah mulai mencintai. Maka di warung ini kita semua sama, yang hidup, yang mati, yang dosa, yang suci, semuanya pelanggan tetap. Tak ada yang pertama, tak ada yang terakhir. Karena surga pun kalau terlalu serius, jadi neraka yang lain. Kau tahu apa bedanya tawa Gatholoco dengan doa orang suci? Doa memohon keselamatan. Tawa Gatholoco mengaku kalah, dan disitulah keselamatan yang sejati. Jadi, wahai para pendengar warung ini, jangan takut mati, karena mati itu cuma jeda sebelum tertawa lagi. Jangan takut salah, karena salah itu jalan Gusti menertawakan kita dengan lembut. Dan jangan terlalu percaya pada swarga, sebab seringkali yang benar-benar hidup justru mereka yang sudah berani mati di dalam diri. Warung kopi akhirat tutup sebentar lagi. Tapi sebelum pergi, biarlah Gatholoco memberi pitutur terakhir. Sopo ngerti suwarga iku mung warung kopi sing ora ana tukang tagih. Siapa tahu surga hanyalah warung kopi tanpa penagih utang. Iya toh? Kalau begitu, biarlah aku duduk di sini menunggu giliran ditagih malaikat sambil menyeruput kopi hitam terakhir dan menertawakan dosa yang sudah jadi debu. Karena di ujung semua perjalanan ini hanya ada satu hal yang tersisa, tawa yang memahami. Dan mungkin di sanalah Gusti bersembunyi. Warung kopi akhirat tutup sementara. Tapi tenang, kita akan buka lagi di dada siapapun yang berani mendengarkan sunyi. Siro elengo, membangun laku sejati. Sanadyan pinter ngaji, lamun ninggal tata krama, Pesti Allah
sinandu marang wong tuwa pastine kawirangan iku wis terusing ku